Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Prakasa dari kelompok 5. Kelompok saya beranggotakan Muhammad Rifaat dan Hendro Pratama. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu manajemen input dan output, atau biasa yang disebut I dan O. Manajemen input dan output I/O adalah bagian integral dari sistem komputer yang mengelola komunikasi antara perangkat keras atau biasa disebut hardware dan perangkat lunak atau biasa disebut software, terutama untuk menangani pertukaran data antara CPU dan perangkat eksternal. Lalu kita lanjut ke materi kedua adalah tujuan manajemen I dan O. Tujuan manajemen I dan O adalah yaitu efisiensi, seperti memastikan pertukaran data dilakukan dapat dengan efisien. Lalu kita dapat melakukan pengelolaan antrian dan akses ke perangkat I/O. Optimisasi waktu akses, seperti mengoptimalkan waktu akses dan meminimalkan latensi dalam proses I dan O. Konsep dasar manajemen I dan O. Konsep dasar manajemen I dan O bisa seperti input atau biasa disebut masukan dan output atau bisa disebut keluaran. Input adalah data atau informasi yang masuk ke dalam sistem komputer dari perangkat eksternal. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan sensor. Lalu output adalah data atau informasi yang dikeluarkan oleh komputer dan diteruskan ke perangkat eksternal. Contohnya seperti monitor, printer, speaker. Lalu ada buffering. Buffering adalah proses penyimpanan sementara data dalam area memori atau biasa disebut buffer untuk menangani perbedaan kecepatan antara CPU dan perangkat I/O. Lalu untuk materi selanjutnya kita lanjut ke tipe-tipe perangkat I dan O. Tipe-tipe perangkat I dan O ada dua, yaitu perangkat I dan O block, lalu perangkat I dan O karakter. Perangkat I dan O block bertujuan untuk mentransfer data dalam blok besar. Contohnya seperti hard disk dan CD-ROM. Lalu perangkat I dan O karakter, contohnya mentransfer data atau satu karakter pada waktu. Contohnya seperti keyboard dan mouse. Saya akan lanjutkan ke Muhammad Rifaat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan model I/O dalam sistem komputer. Pertama ada programmed I/O dilakukan secara langsung oleh CPU melalui instruksi perangkat keras yang diprogramkan. Yang kedua ada interrupt driven I dan O. Ketiga, perangkat I/O siap untuk mentransfer data. Ia mengirim interrupt ke CPU yang kemudian menanggapi interrupt tersebut dan memproses data. Yang ketiga ada Direct Memory Access atau DMA, mengizinkan perangkat I/O untuk mengakses memori utama tanpa melibatkan langsung dari CPU, meningkatkan efisien dalam transfer data. Selanjutnya ada pengelolaan perangkat I/O. Yang pertama ada driver perangkat, program yang mengelola komunikasi antar sistem operasi dan perangkat keras. Driver bertugas untuk mengkonvensi perintah dari sistem operasi menjadi perintah yang dipahami oleh perangkat. Perangkat lunak I dan O, software di dalam sistem operasi yang menangani pengelolaan I dan O termasuk penjadwalan, pengaturan, antrian, dan alokasi perangkat. Selanjutnya ada teknik pengelolaan I/O. Pengendalian antrian I/O. Antrian I/O digunakan untuk mengelola pemerintahan I/O yang datang secara bersamaan. Yang kedua, optimisasi I/O. Teknik seperti perfecting, caching, dan compression digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari kecepatan operasional I dan O. Selanjutnya ada pengenaan error pada I dan O. Di sini ada piramida pengenaan pada I dan O. Yang pertama ada hardware failure. Selanjutnya di bawahnya ada buffer overflow. Yang ketiga ada timeout. Dan yang keempat ada data corruption. Berarti mekanisme error logging and redundancy adalah beberapa solusi yang digunakan untuk menangani error pada I/O. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang berada di forum, silahkan untuk bertanya. Silakan Bung Rian, jika ada yang ingin ditanyakan dari materi kami, I dan O, kami akan menjelaskan lebih rinci lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam. ada yang saya kurang paham lah
dari materi Anda tersebut. Nah, saya ingin menanyakan tentang perbedaan antara program I/O, Interrupt Driven I/O, dan Direct Memory Access DMA. Itu seperti apa ya perbedaannya ya? Kalau bisa, tolong jelaskan secara rinci dan teliti ya. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Bung Rian, kami akan menjawab pertanyaan dari Bung Rian perbedaan ya. Mungkin akan dijawab oleh Bung Hendro Pratama. Silakan Bung Hendro. Baik, saya akan menjawab Rian Nagasa. Sebentar Bu Rian, kami diskusi sebentar. Dengar dan O, PPE, Satuan Pengelola Operatif dan O, yang tersebut drive AIP. Perangkat AIP menyatakan tersebut CPU saat yang mentransfer dan CPU memproses data dan CPU melanjutkan DNA. Perangkat E dan O mengakses memori tanpa CPU, meningkatkan efisiensi transfer data. Bagaimana Ring membantu dalam manajemen I dan O, perbedaan antara single buffer, double buffer, dan circular buffer. Membantu mengenai data untuk menangani perbedaan kecepatan antara perangkat I. Single buffer menggunakan satu buffer untuk menyimpan data sementara. Double buffer, dua buffer digunakan dan satu memproses data, satu lagi untuk menerima data baru. Circular buffer berbentuk lingkaran yang memungkinkan data disimpan secara terus-menerus dalam pola mengikuti cocok untuk proses berkelanjutan. Mungkin itu yang Baik, Bung Rian, apakah Bung Rian sudah menjelaskan pernyataan dari Hendro Pratama? Apakah kurang jelas atau gimana mungkin? Oke, alhamdulillah itu dari pernyataan dan jawabannya saudara Taman tersebut bisa saya mengerti dengan mudah. Semoga kelompok ini jadi sukses lah ke depannya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Kurang lebih itulah kelebihan dan kekurangan dari O serta perbedaan dari E dan O. Saya Abu Prakasa dan Hendro Pratama dari kelompok 5. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. satu. Nanti kan